Berbicara perihal take point-nya, jadi antara koperasi kemudian generasi, artinya di sini adalah anak muda, kemudian komunitas mereka yang bagaimana komunitas digital itu terbentuk ternyata dari anak muda. Berarti kita ini tepat sekali ya Pak Surya ya. Kami di Mandara Sedana Kuta di Madata ini kan kita sekarang sedang membangun suatu program. Ya. Ini pun sudah berjalan dari akhir tahun kemarin ya. Ya. Serina juga terlibat di dalam tim kita ini dengan tim yang anak-anak muda semua isinya. Jadi kita mencoba untuk membangun suatu komunitas gitu ya. Kita namakan dengan Madata Community. Kalau kita berbicara perlindungan data anggota ataupun perlindungan data pribadi atau privacy data gitu ya, ini kita lihat bahwa isunya udah dari tahun 2023 Januari Pak. Jadi, dan ternyata ketika kita bedah, kita lihat bahwasannya ternyata ada banyak faktor dan ada banyak case di dalamnya. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan, oh ini keamanan layanan digital daripada koperasi nih. Ketika kita berbicara privacy data, kalau ternyata yang mempunyai data sendiri ya, gitu kan, itu tidak bisa maksimal. Bukannya tidak bisa sama sekali, tapi tidak bisa maksimal untuk memproteksi datanya. Itu juga menjadi case kecil yang itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Nah, kita lihat bahwa banyak cara untuk memancing, itu namanya phishing, memancing daripada pengguna atau customer ini, yang atau koperasi notabene kan, itu untuk biar masuk ke perangkap. Jadi kalau kita berbicara komunitas digital, sebenarnya itu komunitas fisik yang dialihkan ke digital sebenarnya, gitu ya. Mau di cover untuk komunitas digital di salah satu aplikasi, melalui aplikasi yang kalau di Madata Community gitu Pak ya. Itu otomatis akan ada session-session di mana ketemu fisik. Nah, ya hybrid ini akan berjalan juga. Ya minimal apa kebutuhannya, apa keperluannya, dan apa yang bisa disediakan matching di sana nanti, kayak gitu. Berapa? Gitu kira-kira Pak ya? Kira-kira begitu. Ya. Jadi memang kami di Madata ini pun arahnya sudah mendekati itulah, paling tidak kita sudah mencoba membangun suatu komunitas yang mudah-mudahan ini disupport oleh anggota-anggota kita yang ya utamanya yang lebih muda-muda lah ya, yang mereka saat ini sedang senang-senangnya menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi anggota kita ya disitulah kita tujuannya untuk mempertemukan usaha-usaha anggota kita ini. Kita punya 1.100 anggota itu. Kalau misalnya kapasitas itu bisa kita optimalkan untuk saling memperkenalkan usaha, kan kita nggak tahu nih, misalnya ternyata anggota Madata ini sesama anggota ternyata dia bisa jadi suppliernya kita gitu loh. Ternyata harganya mungkin bisa bersaing. Mungkin itu tujuan akhir dari Madata sendiri sih, jadi dalam komunitas itu gitu. Oke, nah itu dia tadi mengenai tentang komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan di dalam komunitas digital. Oke, kita lanjut, yaitu apa peran teknologi dan media sosial dalam memfasilitasi interaksi di dalam komunikasi digital. Baik. Ini coba saya refresh lagi ya. Jadi ke diskusi kita yang awal itu saya sempat sebutkan bahwasannya per Januari 2023, ini per Januari 2024 itu belum keluar datanya ya. Itu dari 270 sekian juta jiwa di Indonesia, di mana itu sekarang 49,6%-nya itu adalah generasi X, Y dan Z ya. Belum ditambah alpha loh. Kalau ditambah alpha itu bisa sampai 60%. Ini benar kalau kita berbicara Indonesia emas di 2045 itu benar-benar nyata. Kita bicara kalau 2045 sekarang 2024 lagi 21 tahun ya. 21 tahun tuh mereka sudah produktif banget nih generasi alpha. Luar biasa. Kayak gitu. Loyalitas ditambah dengan kreativitas, kami pikir sangat luar biasa. Nah, kemudian dari data tersebut ternyata 77% untuk saat ini itu adalah pengguna internet aktif. Bayangkan saja, itu berarti sekitar 200 sekian juta itu pengguna aktif. Nah, sekarang dari sana apa yang bisa kita lihat? Internet itu apa? Adalah jantung daripada layanan digital. Sehingga dari sana pun kita akan melihat bahwa peran teknologi sangat luar biasa penting.
Bayangkan saja, pernah nggak membayangkan? Ini kebetulan kan generasi Z ya. Membayangkan kalau misalnya janganlah satu hari baru bangun HP mati saja, bingung nggak? Iya kan? Iya. Bingung kan? Bingung harus ngapain? Aduh, HP-nya mati. Iya. Minimal kalau sekarang baru bangun itu lihat HP, minimal jam dilihat. Jam dinding pun sekarang hanya sebagai hiasan saja. Jam tangan juga sebagai hiasan baterainya saja. mati juga nggak tahu ya. Iya kayak gitu kan. Nah, itulah perubahan-perubahan yang harus bisa kita grab atau cover kayak gitu kan. Nah, jadi HP ini kan merupakan cerminan teknologi ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita lihat di sana kita kita tidak perlu membahas teknologi terlalu dalam, tapi contoh-contoh simpel seperti itu bisa kita lihat bahwa teknologi itu sangat berperan luar biasa untuk mendorong komunikasi digital. Kemudian komunitas digital pastinya akan ada komunikasi di sana. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian kalau kita bicara media sosial. Nah, media sosial ini kan sebuah platform ya. Platform di mana kita juga berkomunikasi. Nah, ini punya kalau kita bicara layanan digital dan teknologi pasti akan mensupport daripada media sosial tersebut. Sekarang bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Ya, poin positifnya kita bisa promosi, bisa memperkenalkan diri, bisa juga membentuk komunitas dari sana. Jadi media sosial sekarang itu sifatnya adalah gateway atau pintu masuk. Kalau dulu kan website ya. Ya. Kalau sekarang kita berbicara berapa banyak orang sih yang langsung mengakses website. Ya, sangat sedikit. Tapi kalau ada yang sosial media itu diarahkan langsung ke website. Karena kita lihat kelemahan sosial media itu ada. Dia itu minim informasi yang detail. Biasanya informasi untuk menginformasikan awal. Ya, sebagai pencatu lah biasanya. Oh, ada begini loh. Lengkapnya apa? Kita lihat bisa di website. Tetap website itu penting walaupun dia sifatnya pasif. Kayak gitu. Jadi itu bisa kita kolaborasikan. Sosial media itu sangat penting sebagai apa? Sebagai jalur masuk untuk informasi yang lebih detail lagi. Kayak gitu. Gitu kira-kira. Berarti ini tantangan sekali buat koperasi Pak Surya ya. Jadi kalau koperasi mau eksis, digitalisasi itu rasanya bukan pilihan lagi, tapi sudah suatu keharusan. Betul, Pak. Ya. Pak ini pun kemarin Pak Menteri pun Pak Teten Masuki menyampaikan bahwasannya ya kalau mau eksis itu mulailah berubah dari konvensional ke digitalisasi. Walaupun itu tidak full digitalisasi, minimal sudah beranjak ke layanan digital kayak gitu. Sudah mulai bergerak ke arah yang itu. Arah yang benar ya, Pak. Arah yang benar ya. Kalau masih bertahan konven, nah takutnya nanti hilang di telan bumi gitu ya. Oke, itu dia tadi diskusi kita mengenai peran dari teknologi dan juga media sosial. Dan sekarang juga kita termasuk melakukan hal itu kan, mempromosikannya melalui platform YouTube ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih komunitas ini merespon perubahan tren atau kebutuhan anggotanya dalam lingkungan digital? Oke, kalau kita berbicara komunitas berarti komunitas digital ya. Jadi komunitas digital ini sebenarnya yang akan memantik itu adalah generasi-generasi ya seperti Sherina ini yang memantik dalam artian anak-anak ini sifat karakteristiknya itu kreatif dan tidak mau mudah menerima sesuatu. Kita lihat itu, Pak. Kalau dulu diajar guru ya di sekolah itu A B C udah nurut aja A B C kayak gitu kan. Kalau sekarang dibilang A kenapa A? Kenapa nggak B? Suatu pertanyaan kehidupan ya, kenapa A gitu? Kenapa huruf A itu bentuknya segitiga ada garis gitu? Nah, itu udah dalam lagi ya. Itu udah dalam lagi. Tapi benar kayak gitu kan. Saya juga seperti itu. Jadi kritis, kreatif sekali. Nah, dari sana kita melihat bahwa apa? Jadi kalau kita pecah ya generasi X, Y dan juga Z, ini mempunyai peran-peran penting masing-masing. Jadi wise-nya ada di mana? Wise-nya ada di sini. Ya. Oh, wise. Saya wise-nya. Betul. Kebijaksanaannya ada di generasi X. Ya generasi ya Pak Yanduna ini. Kalau saya generasi menengah. Generasi menengah, generasi Y gitu, generasi Y ya. Generasi menengah di mana kami ya biasanya menganalisa, Pak. Kami menganalisa karena kami merupakan saksi hidup daripada perubahan teknologi yang awalnya mungkin nggak tahu ya, kalau generasi Z itu ada pager dulu, semua ada SMS itu ada pager bunyi kletit gitu dia. Iya,
Ada, Ingin sampai saya ada tahu SMS. ya, udah lewat masanya. Udah lewat. Saya sempat mengalami itu, Pak. Iya, betul. Kalau Pak pasti sudah tahu. Ya, bisa mengalami lah. Mengalami itu. Sampai adanya touchscreen smartphone kayak seperti sekarang. Kayak gitu. Dulu tuh internet 64 kbps tuh bayangkan lah kayak apa. Lemot sekali. Dial kita pakai dialnya Telkom kayak gitu misalnya. Itu sangat lambat sekali, tapi itu fungsinya adalah bukan ke penampilan seperti sekarang, tapi lebih ke informasinya. Kalau sekarang kan kalau nggak menarik ya ditinggal pastinya. Kayak gitu kan. Nah, maka dari itu komunitas ini yang paling mendorong adalah generasi Z. Nah, kembali lagi sekarang generasi Z yang seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya generasi Z itu adalah yang sifatnya suka berontak. Berontak hal positif ya. Positif ya. Dalam artian kenapa nggak A, B, C, dan biasanya ini adalah solusi yang sifatnya itu solutif biasanya dia. Tapi secara tidak langsung. Nah, karena dia sifatnya itu ya tiba-tiba kayak gitu kan, tiba-tiba. Oh, iya. Dari permasalahan mereka bisa memberikan solusi berdasarkan pertanyaan. Kenapa nggak kayak gini? Sebenarnya itu solusi. Nah, tugas Bentuk kami lah. Oh iya, kenapa nggak kayak gitu? Kemudian dibijaksanai. Oh, kita buat yang kayak gitu. Nah, itu poinnya kalau kita berbicara komunitas gitu ya. Apalagi kita bicara digital. Ya, kita lihat sekarang pengguna plat W ya. Chat-chatan plat W itu mendominasi sekali di dunia ini. Ya. Hampir 80%. Di Amerika pun ya, pengguna plat W itu sudah lebih banyak dari yang lainnya. Kecuali di teman kita di ini ya, di Tiongkok ya, itu kan lebih banyak punya sendiri mereka biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara sekarang komunitas digital, ada device kan, kita perlu device kan, perlu ada yang namanya Android, ada iPhone. Kita bahas itu karena komunitasnya itu yang paling banyak menggunakan. Mungkin ada yang lainnya. Tapi sekarang kita lihat bahwasannya pengguna daripada masing-masing device itu juga sedang naik turun, dalam artian kalau mau gengsi gitu kan, ya kita lihat yang inilah yang Apple gitu kan, Apple yang ada potongannya lah itu kan. Apple congkak. Itu kan. Kalau satu lagi yang memang smartphone sejuta umat gitu kan, ya ada yang lambang robotnya kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kami pun dari segi vendor harus selalu menyesuaikan diri terhadap apa-apa layanan yang termasuk digitalisasi ini yang bisa kami support kepada koperasi untuk pastinya mensupport daripada komunitas digital mereka kayak gitu contohnya. Jadi kalau untuk poin meresponnya ini kolaborasi seperti yang saya bilang tadi. Ada yang memang kritisnya, ada yang menganalisanya, ada yang membijaksanainya kayak gitu. Kolaborasi. Jadi selalu ada kaitannya lah gitu. Betul sekali, betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh, yaitu bagaimana sistem digitalisasi dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi anggota koperasi. Oke. Kalau kita berbicara layanan digital, tadi risikonya kan sudah kita bahas ya. Ya. Sudah Pak. Sekarang kita berbicara untuk kenyamanan dan kemudahan ya. Syukur-syukur tadi tidak didampingi kenyamanan dan keamanan, itu tidak akan pernah berdampingan. Itu tidak akan pernah berdampingan. Karena tidak akan pernah segaris ya. Maksudnya iya, tidak akan pernah linear. Kalau mau nyaman dan aman kayaknya kok hampir mustahil kalau ya. mau nyaman berarti kenyamanannya pasti kalau mau aman sekali kenyamanannya pasti berkurang gitu ya. Ini pasti bertolak belakang ini ya. Betul sekali. Memang seperti itu. Tapi kita lihat sisi positifnya saja. Jadi dari kita melihat sisi positif itu, kita melihat bahwa apa sih yang bisa kita lakukan, terutama si generasi muda ya, karena kita kan fokusnya generasi muda saat ini. Nah, kemudian untuk meningkatkan kenyamanan. Nah, layanan digital ini atau sistem digitalisasi layanan koperasi pada khususnya itu pasti akan memberikan kemudahan dan memanjakan gitulah ya, memanjakan daripada anggotanya. Contoh, kalau kita berbicara digitalisasi berarti kita harus compare apple to apple dengan konvensional dong. Iya. Ya. Tapi memang masih banyak sih koperasi yang di luar sana masih masih nyaman sekali dengan konvensionalnya. Contoh, kita lihat kenyamanan. Pertanyaannya, kalau kita bandingkan antara kalau misalnya mau melakukan pengecekan saldo, ya mau ngecek saldo nih, ya kan? Atau minimal gini deh, saya udah nabung, tapi yakin nggak tabungan ini udah masuk dananya ke koperasi? Iya. Minimal kayak gitu nih. Jadi
kalau kita berbicara seperti itu yang belum digital, ya kita kan pasti nggak nyaman. Kalau apalagi ada isu kemudian nggak nyamannya karena apa? Kita harus ke kantor untuk mastiin nelpon lagi kayak gitu kan. Itu kan membuat tidak nyaman. Jadinya karena nggak efisien kan kayak gitu kan. Dan itu nggak mudah karena perlu proses lagi. Tapi dengan adanya layanan digital yang sudah diberikan oleh koperasi kepada anggota, tinggal buka gadget aja. Iya kan, tinggal gadget dicek sana. Oke, kalau ada sesuatu yang mengganjal, itu tinggal dikomunikasikan aja. Jadi kalau sekarang kita lihat pengawasan koperasi itu tidak hanya melibatkan pengawasan internal di mana kan ada pengawas di sini Pak ya, ada pengurus, ada pengawas. Nah, di sini juga selain daripada ini ada eksternal. Eksternal ini kita tidak berbicara belum berbicara di dinas koperasi ya. Itu kan tidak bisa setiap hari mengontrol. Paling 1 bulan sekali atau ya paling setahun sekali kayak gitu kan, tergantung daripada kerja atau daripada rencana kerja masing-masing dinas gitu ya. Tapi kalau anggota, mereka yang mereka awasi apa? Dana mereka, kemudian modal mereka, artinya hak mereka dan kewajiban mereka bisa atasi. Mereka bisa monitor dan juga memonitor termasuk koperasi itu sendiri. Ya, itu kan bisa membentuk yang namanya transparansi data, transparansi informasi. Nah, apalagi nggak perlu capek-capek ngecek. Ya. Apa itu? Jadi ketika ada transaksi itu langsung dinotif. Ya, ke WhatsApp atau yang lain itu kan kalau di sini kan. Itu otomatis udah aman lah kayak gitu kan. Kayak itu modelnya. Jadi tertrigger lah. Apalagi anak muda biasanya lebih sering tertrigger daripada buka-buka lagi gitu kan. Langsung dapat WA. Aman, oke lah. Gitu. Kadang-kadang nggak perlu buka WA Pak. Notif, aman gitu kan. Kayak gitu. Nggak usah di-read lagi. Betul. Itulah bagaimana solusi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi anggota. Belum lagi kita berbicara produk-produk yang bisa mengcover kenyamanan mereka. Ya kan. Jadi kalau misalnya listrik mau mati nih. Tinggal ada saldo ya. Buka aplikasinya Merata Mobile, tinggal dibeli aja di sana. Tinggal beli. Aman kayak gitu. Ini juga merupakan satu bentuk transparansi ya Pak. Betul. Jadi anggota yang memang anggota di koperasi itu kan dia pemilik, pengguna, sekaligus pengawasi gitu ya secara ini. Jadi paling tidak secara langsung anggota kita bisa mengawasi walaupun lebih spesifik ke bagiannya dia sendiri gitu ya. Betul. Jadi transparansi terhadap transaksi di kita terhadap anggota. Nah ini terlaksana melalui digitalisasi. Betul Pak. Betul. Oke, itu dia tadi mengenai tentang kenyamanan dan juga kemudahan akses bagi anggota koperasi kita di sistem digitalisasinya. Nah, kita udah di pertanyaan terakhir, yaitu manfaat langsung nih. Apa sih manfaat langsung yang dirasakan anggota koperasi dalam hal transparansi keuangan melalui sistem digitalisasi? Baik, kalau ini sebenarnya pertanyaan ke Pak Ketua ya sebenarnya. Cuman mungkin saya secara global aja Pak ya. Nanti secara testimoni mungkin dari Pak Ketua ya. Karena yang langsung berhubungan, yang bertatap muka, komunikasi langsung dengan anggota adalah Pak Wayan Durna sebagai Ketua Marata sekarang gitu ya. Jadi kalau dari kami sih sebenarnya tujuan utama daripada digitalisasi itu bukan, kalau dari segi vendor siapa sih yang nggak mau menjual atau memberikan layanan? Ya kami kan hidup dari sana kan ya. Itu jujur aja, itu kita fair-fair saja. Tapi ketika kita berbicara layanan ini tidak maksimal digunakan oleh koperasi sebagai salah satu klien kami, ya kami juga berpikir. Nah, di mana efek itu adalah membuat layanan tidak menjadi optimal. Ketika layanan tidak optimal, ya artinya akan ada bahasa merugikan. Kenapa? Tidak maksimal. Otomatis, wah ini layanan terlalu banyak tapi nggak maksimal digunakan. Nah itu bukan pure salahnya koperasi, tapi juga salah kami yang tidak bisa memanfaatkan atau dalam artian memberikan konsultasi dalam hal bagaimana caranya ini untuk dimaksimalkan. Nah seperti itu kira-kira. Jadi yang selama ini Pak, oke kebutuhan di lapangan kayak apa? Kami punya ide gini, ayo kita matchingkan. Nah itu yang kami lakukan gitu Pak ya selama ini. Selama hampir 7 tahun Pak ya kita di sini. Nah kemudian lanjutkan ini untuk yang anggota rasakan selama ini seperti apa Pak? Mungkin transparansi itu yang kita bilang tadi, ada notif seperti apa? Itu yang paling utama tadi itu masalah transparansi itu ya, dan tentunya real time-nya. Maksudnya gini, jadi ketika
staf kita atau PDL ya petugas kolektor kita itu ke lapangan begitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan sistem digitalisasi ini, berarti kan teman-teman lapangan ini dia akan keliling dulu, mengumpulkan dulu. Nah setelah selesai dikumpulkan baru akan dilakukan proses di kantor gitu ya. Jadi ada jeda dari teman-teman di lapangan mengut dananya sampai dananya itu masuk ke dalam rekeningnya anggota kan gitu. Nah kalau sistem konvensional mungkin akan masih seperti itu. Tetapi ketika kita menggunakan sistem digitalisasi seperti saat ini, jadi ketika anggota kita menyerahkan dana di lapangan kepada petugas kolektor kita itu, ketika sudah diinput otomatis dananya itu akan masuk langsung ke rekeningnya dan sudah terupdate di sistem kita di koperasi di kantor gitu ya. Jadi sangat real time gitu, ketika sudah menyerahkan dana begini langsung masuk di rekening saya dan itu dibuktikan melalui adanya notifikasi dari WA tadi gitu ya. Jadi ketika notifikasi masuk itu sudah membuktikan bahwa dananya sudah masuk ke rekening gitu. Jadi itulah salah satu cara kita untuk mempermudah anggota lah dan mempermudah dan kemudian memberikan transparansi langsung kepada mereka. Jadi tidak was-was lagi, kok dana saya belum masuk ya, kayak yang seperti ceritakan Pak Surya tadi gitu ya. Dan ketika pun nanti misalnya ada anggota sudah nyerahin di lapangan, ternyata dia butuh uang ini, dia bisa langsung ke kantor kan? Ya, sudah disetor tadi uangnya, ternyata dia perlu mendadak, bisa ambil langsung kan sudah real time. Nah kalau misalnya di kolektor yang nggak menggunakan digitalisasi, teman-teman kolektor ini masih di lapangan keliling gitu ya. Ternyata dia ke kantor mau narik uang, loh kok saldonya belum nambah gitu, jadi nggak bisa dipakai. Gitu. Nah ini yang membuat salah satu kemudahan juga buat anggota kita. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit Pak ya. Biar tidak lupa, jadi itu kan dari segi transparansinya luar biasa, karena kan memang sudah dilakukan dan sudah terjadi gitu Pak ya. Sudah kita lakukan. Itu pastinya dari anggota feedbacknya sangat luar biasa karena transparansi itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita berbicara sistem ini kan kita akan ada waktunya tidak 100% berjalan dengan sempurna. Ya, betul. Kadang misalnya WhatsApp ada gangguan, nggak dapat notif kan. Nah ini sebenarnya case komplain yang sangat bagus. Kadang untuk menerima masukan daripada anggota itu tidak hanya yang baik-baik saja. Tapi ada case gini untuk bisa, apakah maksimal nggak edukasinya. Ini kan juga edukasi bahwa notifikasi yang dulu itu belum ada sekarang udah jadi notifikasi yang secara langsung. Itu akan terjadi mindset. Jadi kalau tidak ada notifikasi, mereka pasti akan teriak kan. Benar ini uangku udah masuk nih. Nah, di sanalah pengawasan terjadi. Ya. Pengawasan langsung. Betul. Ya. Dan kalau kita ini Pak bahas lagi ke anak muda ya. Anak muda di sini kita lihat kalau kreativitas benar nggak? Kadang-kadang mageran juga sih. Apalagi hujan ya. Enaknya tidur. Tapi kalau misalnya mereka mempunyai dana lebih gitu ya, ya ada yang melek investasi gitu ya. Mungkin disisihkan berapa setiap bulan atau setiap minggu, kemudian ditabung gitu ya, di simpanan. Jadi di Sirela, di sini namanya Sirela Pak ya? Iya, Sirela. Di sana jadi Sirela ini bisa jadi gateway ke semua produk. Misalnya, saya mau ini dong, saya punya duit misalnya 10 juta nih. Dari dana tersebut kalau kita berbicara simpanan sukarela, oke, kalau bunganya masih kecil gitu Pak ya. Kalau misalnya mau bunganya lebih worth it kemana nih gitu kan. Oke, saya buka sijak aja Pak ya, simpanan berjangka gitu ya. Atau sikelung Pak, biar bisa setiap hari raya itu udah ada dana lah kayak gitu kan. Tanpa administrasi kalau nggak salah ya. Tanpa administrasi dan ada juga hadiah gitu ya. Seru juga tuh nanti. Nanti kita juga punya produk baru nih Pak Surya. Kita ada simpanan baru nih. Di tahun ini kita buat produk yang namanya Sisuka. Ya. Kita ada simpanan suka-suka gitu ya. Jadi di simpanan ini kesuka-sukanya anggota lah gitu. Jadi mereka juga sistemnya hampir sama dengan ada yang bisa harian, bulanan gitu. Jadi kalau misalnya berapa waktu tertentu membutuhkan dana, mereka akan sisihkan di awal. Yang ditentukan nominalnya ditentukan sendiri, kemudian jangka waktunya ditentukan sendiri. Nah, tanpa administrasi seperti itu. Jadi ini produk yang kita launching nanti pada saat rapat anggota berikutnya. Oh, ini berarti kisi-kisi berarti Pak ya? Dari kisi-kisi nih.
Oke. Produk baru kita ya. Nah, Nanti tahun depan ada lagi Doraemon, Nobita. Temennya juga ya. iya benar juga sih. Suneo mungkin salah satunya. Oh iya iya. Oke, nah itu tuh bagus sekali Pak. Nah apalagi sekarang kita bisa mengoptimalkan self service-nya daripada anggota. Iya. Kalau tadi misalnya saya sampaikan tadi kan ada dana tuh di si relanya, kemudian pengen buka si Jaka, mereka nggak perlu ke kantor Pak. Ya langsung. Kita aktifkan yang ini, yang apa namanya layanan digitalisasi untuk membuka rekening. Bukan rekening. Ya. Ya, tapi kita batasi dulu nih, batasi dalam artian ruang lingkup di dalam yang sudah menjadi anggota. Ya, Kayak gitu kan. saja. Tinggal dibawa aja tuh, Fred. Ya kita di Madata Mobile Ya. ada fiturnya, kemudian dipindahkan mau berapa, di sana sudah ada ketentuannya. Ya sudah jadi itu si Jaka. Kayak gitu kan. Betul. Nah, apalagi ada si Suka nih Pak, si Mas Si Suka. Suka. Ya udah. Udah lebih, udah masuk sana aja udah gitu kan. Suka-suka pokoknya. Iya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi agar semua itu tercover lah dengan maksimal. Kayak gitu, Pak ya. Oke, itu dia tadi diskusi terakhir kita mengenai peran digitalisasi di perkoperasian. Mungkin dari Pak Yana ada tambahan lagi atau enggak? Mungkin bagi penutup dari saya, nanti kalau Pak Surya nanti closing statementnya sendiri. Terima kasih Pak Surya sudah hadir di podcastnya kami. Ya. Yang mudah-mudahan ini nanti kami sharing juga dengan teman-teman gerakan koperasi. Semoga bisa menjadi suatu insight lah buat teman-teman pentingnya digitalisasi itu seperti apa sih gitu ya. Supaya koperasi ini tetap eksis tidak hanya saat ini, ketika generasi Z mulai berkembang pun kita masih tetap eksis. Ya tentunya dengan mengikuti perkembangan-perkembangan yang memang dibutuhkan oleh generasi-generasi selanjutnya gitu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa memberikan makna buat teman-teman gerakan khususnya dan kemudian anggota Madata juga. Terima kasih. Ya. Luar biasa nih Pak. Dari Pak Suryanya ada gini tambahan? Baik, nah kalau dari saya sih pertama saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi saya mewakili PT Sepanam Teknologi Solusindo, di mana kami juga sudah bekerja sama selama hampir 7 tahun Pak ya dengan Madata Anggota dari awal Pak ya, belum berdiri Pak ya. Dari sebelum Madata berdiri ya. Betul. Iya benar-benar. Jadi ada boleh cerita sedikit Pak ya? Ya. Jadi iya, bukan curhat lebih ke memang cerita real. Bagaimana memang Mandala Sadana Kuta ini merupakan salah satu koperasi yang sebelum berdiri sudah ada mindset digitalisasinya. Ya, memang kalau kita bicara ya digitalisasi itu 2014 sebenarnya sudah ada. Tapi masih belum maksimal informasinya, edukasi belum maksimal. Dan kemudian di 2017 salah satunya koperasi Mandala Sadana Kuta, oke, saya komit nih. Kami mau buat koperasi atau mendirikan koperasi yang langsung digitalisasi. Ayo, kami sebagai vendor pasti tentunya senang karena apa? Karena benar-benar kami bisa mensupport langsung terhadap koperasi dan anggota-anggotanya kayak gitu. Itu serunya kayak gitu ya. Ya kemarin tahun 2017 itu langsung ke kantor Pak ya. Langsung ketemu ya. Kebetulan pada saat itu saya tidak di tempat, ada meeting di lain lain tempat. Jadi bertemu dengan salah satu tim kami. Nah, kemudian akhirnya sejarahnya di hotel Pak ya. Di hotel kita ngobrol tentang apa-apa saja sih layanan yang mau kita kembangkan kayak gitu. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara digitalisasi, janganlah kita berbicara setengah-setengah. Jadi digitalisasi itu adalah sebuah proses untuk sebenarnya mentransformasikan bukan hanya layanan saja, tapi kebiasaan atau behavior, baik anggota ataupun dari segi operasional. Jadi yang kalau kita berbicara transformasi digital, kita berbicara dua hal, yaitu yang pertama itu bagaimana transformasi SDM, dan yang kedua baru kita berbicara transformasi core atau layanannya. Itu yang kita berbicara. Jadi apakah proses transformasi digital itu lancar semua? Tidak. Karena apa? Karena ketika kita transformasi layanannya, sedangkan dari segi SDM-nya tidak mau bertransformasi, nah mereka kan akan resisten terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ini yang akan menyebabkan potensi kegagalan. Seperti itu. Nah, jadi memang harus berkolaborasi dan komit di awal bahwa benar-benar tujuannya adalah digitalisasi layanan dan juga SDM. Itu yang kami alami di lapangan ya, mungkin pesan-pesan untuk digerakkan koperasi juga nanti. Dan kebetulan saya sebagai wakil dari PT Sepanam Teknologi Solusindo itu
lumayan sering juga Pak ya kita berkomunikasi dengan teman-teman di gerakan koperasi baik Badung ataupun juga di provinsi. Kemarin kebetulan saya juga sounding ke kementerian, jadi Kementerian Koperasi dan UMKM yang ada di Jakarta Selatan, sehingga kami juga turut serta ingin membantu proses transformasi digital koperasi tidak hanya di Bali dan di regional Bali Nusra, tapi di seluruh Indonesia. Seperti itu Pak, itu tujuan kami. Nah kemudian yang ketiga dan yang terakhir ini adalah kalau kita berbicara digitalisasi, kembali lagi poinnya adalah bagaimana kita fokusnya bukan ke birokratif sentris, bukan ke koperasinya, tapi bagaimana kita lebih fokusnya ke customer sentris. Bagaimana koperasi bisa membuat, mengcover, kemudian mengumpulkan ataupun bisa memberikan layanan dan produk mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti itu. Jadi kan kami lihat di sini produk-produk daripada Mandata ini kan banyak sekali yang lahir dari kebutuhan di lapangan. Ya memang sih awalnya iseng-iseng Pak ya. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Cuman dari keisengan itu ternyata feedbacknya ada. Tinggi, feedbacknya ada dan justru tinggi Pak ya, cenderung tinggi. Sehingga justru produk-produk yang seperti itu menjadi peluang besar untuk meningkatkan partisipasi anggota. Ya, betul. Seperti itu kira-kira ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ayo kita sama-sama baik dari segi generasi Z, generasi X, Y, kemudian generasi X sendiri, dan kita semua sama-sama karena kembali kalau kita bicara harfiah ya, koperasi itu merupakan soko guru ya perekonomian Indonesia salah satunya. Dan kalau kita berbicara di dunia, itu namanya koop namanya. Kalau di dunia itu namanya koop. Dan koop ini sudah sekelas PT. Pengembangan usahanya sangat besar sekali. Pernah belanja di S-Hardware gak? S-Hardware. Pernah Gen Z online Pak Surya. Iya. Iya juga sih ya. Apalagi saya cewek ya, lebih milih kayak barangnya bagus tapi harganya yang ya. Berarti pelanya S atau L gitu. Sekarang T sih. Oh iya. T-shop. Itu kan banyak promonya. Iya. Oke. Mungkin kalau makan pasti pernah lah. Makan es krim pernah nggak ya? Pernah, pasti pernah. Itu kalau kita lihat ada kok perusahaan. Ya, itu sudah Ya, di merek, enggak apa-apa lah. Iya, siapa tahu mau endorse kan. Jadi itu salah satu di belakang itu koperasi. Ya, bukunya ada di bawah Pak ya. Ya. Bukunya Pak Wayan Dono ada. Jadi memang kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar itu ternyata ada koperasinya juga. Ya, jadi jangan salah, anak muda sekarang itu mindsetnya itu harus diedukasi, harus dirubah dalam artian koperasi itu bisa besar. Koperasi itu bisa mengcover semua kebutuhan anggota loh. Apalagi anak-anak muda kayak gitu. Nah, gitu sih kira-kira Bapak ya. Itu dia tadi sedikit kata-kata atau pesan ya. Pesan di akhir-akhir video dari Pak Suryanya dan juga Pak Yandurnya. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih atas waktunya Pak Surya dan juga Pak Yandur. Terima kasih sudah menemani saya di sini walaupun saya sedikit grogi ya. Karena saya sudah sedikit lama ya dari podcast sebelumnya ya. Terus tiba-tiba podcast lagi udah lama banget vakum ya. Jadi kayak penguasaan bahasanya sedikit ya kayak begitu gitu. Baik, itu dia tadi diskusi kita mengenai peran digitalisasi dalam perkoperasian, di mana mempermudah kita yang dulunya harus menunggu ya, istilahnya menunggu, nggak real time gitu. Kalau sekarang kan bisa sambil rebahan, kita bisa beli listrik, sambil rebahan kita bisa transaksi online seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Surya dan juga Pak Yandur. Baik, kita akhiri diskusi kali ini. Salam koperasi, salam Mandata, bersama wujudkan impian.